Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini, di channel Rico Coko tentunya. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial Photoshop tentang bagaimana cara membuat poster sayembara logo. Contohnya seperti ini. Oke, sebelum kita mulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini, like dan share apabila kalian suka dengan video ini, dan silahkan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Dan silahkan follow Instagram saya di @rico_coko dan @richoko_ untuk melihat karya apa aja yang sudah pernah saya buat. Oke, jadi di tutorial untuk pembuatan poster yang kedua ini, saya akan membuat poster tentang sayembara logo gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian punya acara mau mengadakan tentang lomba logo atau desain logo, itu kan kita otomatis harus membuat selembaran ya atau poster untuk pengumuman kepada masyarakat gitu kan. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya seperti ini. Kita langsung buka saja di Photoshop. Nah, seperti ini, cukup simple ya. Ini karena saya bekerja di YMAK Bulan Informatika, jadi saya menggunakan logo YMAK UI. Jadi kurang lebih desain untuk poster sayembara logonya seperti ini. Ini untuk judul saya kosongkan ya, karena saya tulis judul logo kalian. Nanti kalian bisa isi dengan judul logo kalian masing-masing gitu kan. Karena ini hanya untuk tutorial, jadi di sini saya tulis judul logo kalian aja gitu. Oke, mungkin langsung saja kita akan buat step by stepnya kayak gimana aja. Cukup simpel, sederhana ya, nggak rumit-rumit banget. Nanti akan saya jelaskan langkah demi langkahnya dalam pembuatan poster sayembara logo. Oke, seperti biasa, yang pertama ketika kita akan membuat suatu project ataupun desain gitu ya, kita harus membuat suatu lembar kerja baru. Caranya kita bisa klik menu file yang ada di pojok kiri atas ini, dan kita klik new, atau shortcutnya bisa kalian tekan Ctrl plus F. Nanti akan muncul jendela baru ya, seperti ini. Ini untuk pengaturan lembar kerja yang akan kita buat. Nah, karena di sini saya menggunakan, biasanya ya saya menggunakan untuk ukuran, saya menggunakan international paper ya, karena ini untuk poster ya. Sebenarnya sih bisa menggunakan A3 atau A4, tapi di sini kalau untuk A3 mungkin terlalu besar, jadi saya menggunakan A4. Tapi kalau misalkan poster-poster biasanya sih ukurannya A3. Cuman di sini karena saya nanti posternya ini mungkin akan dibagikan melalui Instagram, nah kita pakai A4 dulu aja. Untuk ininya kita ubah ke cm, dan resolusi bebas ya. Saya di sini menggunakan 400 pixel, dan untuk color modenya RGB. Oke, langsung kita klik OK saja. Nah, karena nantinya ini misalkan kita akan bagikan di Instagram, ukuran A4 ini sebenarnya kurang pas ya untuk dibagikan atau di-share di Instagram, karena nanti dia akan terpotong. Jadi caranya kita pergi ke ini, crop tool. Kita pergi ke crop tool, dan yang di atas ini kita klik, kita ubah rasionya jadi 4:5 ya. Kita yang klik sini, nanti otomatis akan terbentuk seperti ini. Nah, langsung kita checklist, dia akan terpotong menjadi seperti ini. Nah, ini adalah ukuran yang pas jika kita ingin membagikan hasil desain kita nanti ke dalam Instagram gitu, jadi tidak akan terpotong. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini saya menggunakan 3 warna saja, yaitu warna putih, biru, orange, hanya 3 ya. Tidak ada warna lain untuk logo karena saya bekerja di MAK, jadi logonya warna merah. Untuk background dari desain poster ini adalah biru dongker dan juga oranye ya. Di sebelah kiri warna biru dongker dan di sebelah kanannya warna oranye. Jadi langsung saja kita buat backgroundnya terlebih dahulu. Di sini saya akan buat layer baru ya, di atas layer kosong ini. Saya akan buat layer baru. Kita klik saja menu yang bukan menu, apa namanya, icon yang seperti kertas ini yang di samping gambar tong sampah nih. Ya, kita klik create new layer. Nah, akan muncul layer 1, layer kosong ya. Langsung saja kita beri warna oranye dulu. Oke, kita pergi ke paint bucket tools, atau shortcutnya bisa kalian menekan tombol G pada keyboard ya. Nah, ini karena tadi saya sudah menentukan warnanya, mungkin saya akan ambil dari sini untuk sampel warnanya. Ketika kita misalkan kita menggunakan paint bucket tools dan kita akan mengambil sampel warna dari tempat lain misalkan gitu ya, kita tinggal klik aja di sini warnanya, lalu kita tekan tombol Alt ya di keyboard sambil kita mengklik sampel warna yang akan kita ambil. Misalkan saya akan ambil yang oranye ini, tinggal tekan tombol Alt pada keyboard lalu kita klik saja.
Nah, seperti ini. Otomatis sampel warnanya sudah terambil. Sekarang kita kembali ke lembar kerja yang sedang kita buat. Kalau misalkan kalian mau mengikuti sampel warna seperti ini, di sini ada kodenya ya, F9B13F. Nah, kalian bisa ikuti caranya. Kalian buka color picker ya di sini untuk memilih warna. Langsung kalian pastekan kode ini di bawah sini. Nanti otomatis warnanya akan sesuai, akan sama seperti yang saya buat sekarang. Oke, kita klik OK. Langsung kita tuang saja di bagian kanvasnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini setengahnya berarti ya, setengah dari kanvasnya ini berwarna oranye dan setengahnya lagi berwarna biru dongker. Agar lebih mudah untuk kita menentukan biar lebih dibagi dua ya, tengah kiri kanannya, kita pakai garis bantu. Cara untuk memunculkan garis bantu adalah di sebelah kiri dan juga atas ini ada yang seperti penggaris namanya ya, ruler seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja dari sini, dari penggarisnya ini. Misalkan kita akan membuat garis bantu vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, kita klik aja dari sini, kita klik, kita tahan, lalu kita tarik ke tengah seperti ini. Nah, kita cari posisi tengahnya mungkin di mana, di sini ya. Nah, kurang lebih di sini, langsung kita lepaskan. Nah, ini adalah garis bantu ya. Jadi bukan garis yang sembarangan, tapi cuma garis bantu aja, nanti bisa kita hilangkan lagi. Oke. Sekarang kita buat background yang kedua, background warna biru dongker. Oke. Seperti biasa, ketika kita ingin membuat sebuah objek ataupun apapun itu ya, kita harus membiasakan untuk membuat suatu layer baru ya. Di sini kita buat layer baru lagi, satu lagi. Di atas layer 1 ada layer 2. Nah, sekarang gimana caranya agar kita memberi warna tapi hanya setengahnya nih? Oke, ketika kita mau memberi warna setengahnya saja, kita bisa pakai rectangular marquee tools ya, atau shortcutnya kita menekan tombol M. Di sini kita klik dan kita mulai seleksi saja setengah dari kanvas ini. Misalkan sebelah kiri saya akan seleksi seperti ini. Nah, ini hanya setengahnya yang terseleksi ya. Langsung kita pergi ke Paint Bucket Tools atau menekan tombol G pada keyboard. Dan kita pilih warna biru dongker. Nah, seperti ini. Ini warna biru dongker ya. Nah, kalau kalian mau mengikuti ini untuk kodenya, tinggal kalian pastekan saja di sini 000926. Oke, langsung kita tuangkan di bagian sebelah kiri. Seperti ini. Nah, untuk menghilangkan seleksi yang masih aktif, kita tinggal menekan Ctrl plus D ya. Ctrl plus D untuk menghilangkan seleksi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi contohnya. Sekarang kita mungkin buat untuk judulnya dulu ya, sayembara logo, judul logo kalian. Nah, kita tulis sayembaranya dulu aja. Oke, untuk membuat sebuah teks seperti biasa, kita pergi ke horizontal type tools. Nah, ketika sudah, kita klik saja di bagian sini, sembarangan dulu nggak apa-apa. Sini, tulis, kita ketik sayembara. Nah, ini warnanya masih biru dongker ya, jadi kita blok dulu. Kita ubah di sini warnanya menjadi warna putih. Seperti ini. Sayembara. Untuk ukuran kita blok dulu. Akan kita perbesar, tadinya 10 pt di sebelah sini untuk memperbesar ukuran ya. Ini untuk pemilihan font di sebelah sini. Ya, ini untuk pemilihan jenisnya ya, ada yang regular, italic, bold, bold italic. Saya di sini menggunakan Arial yang simple. Dan untuk ukuran saya tambahkan mungkin 24 atau 30 lah. Ketika sudah, kita checklist. Nah, kita sesuaikan menggunakan move tool. Kita pergi ke tools yang paling atas ini, namanya move tool. Kita klik, kita sesuaikan di mana posisinya. Oke. Kita lihat lagi contohnya. Sayembara logo, judul logo kalian. Kita sekarang buat yang logonya, ini agak besar ukurannya ya, dan juga huruf kapital semua. Kita pergi ke horizontal type tool lagi. Nah, ketika kita mau membuat sebuah teks itu tidak perlu membuat layer baru ya, karena dia akan membentuk layer baru dengan sendirinya ya. Untuk yang sayembara ini layernya, misalkan kita klik di sini, dia akan muncul layer teks baru. Nah, sekarang kita ketik logo. Untuk logonya ini kita blok juga. Untuk memblok sini, nah kita pilih dari regular ke bold ya.
ukurannya lebih besar dari tulisan atas, berarti kita besarkan lagi, misalkan 60, kita checklist, dan kita sesuaikan posisinya menggunakan move tool. Kalau kita lihat yang atas juga seimbarannya kita bold juga ya. Kita blok dulu pakai horizontal type tools, kita blok seperti ini, kita ubah menjadi bold. Checklist, atur lagi posisinya. Nah, oke, selanjutnya judul logo kalian. Nah, ini untuk judul logo kalian bebas ya. Di sini saya menggunakan judul logo kalian karena saya sebenarnya nggak tahu judulnya apa. Karena ini untuk tutorial, jadi kalian bisa langsung tulis judulnya aja, misalkan bebas terserah apa aja. Oke, sekarang kita ke horizontal type tools lagi. Kita klik di sini, judul logo kalian. Oke, checklist. Sepertinya tulisan yang bawah lebih besar daripada yang atas ya. Berarti kita naikkan lagi ukurannya. Kita blok dulu semuanya. 30 pt kita ubah jadi 48. Misalkan cukup 48 aja ya. Kita checklist dan kita sesuaikan pakai move tool. Oke, seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan lagi ketika kita misalkan membuat sebuah desain poster atau apapun itu ya, usahakan sebelah kiri itu kita kasih jarak sedikit ya, kasih space. Jadi kita pakai garis bantu lagi, kita ambil dari sini, klik, kita tarik. Nah, kita pakai garis bantu di sebelah sini. Jadi jarak antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan nantinya harus sesuai seperti yang di sini saya buat. Jarak antara kiri dan kanannya ada space-nya, ada jaraknya, jadi tidak terlalu mepet ke sebelah kiri atau mepet ke sebelah kanan. Jadi harus benar-benar center gitu ya. Dan di sini saya kasih garis bantu lagi yang di sebelah kanan seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan kita aja garisnya ini. Oke, sekarang kita sesuaikan yang logo ini. Ini mepetkan ke garisnya. Yang sayembaranya juga. Oke, sekarang kita lihat contohnya lagi. Oke, di contohnya untuk bagian logonya ini seperti timbul ya. Jadi ada sedikit bayangan di belakangnya, jadi kelihatan timbul. Cara untuk membuatnya seperti apa? Jadi saya jelaskan di sini. Nah, di bagian logo ini kita duplikat menjadi dua ya. Ini kan hanya ada satu bagian logonya, kita duplikat menjadi dua layer ini. Caranya dengan menekan Ctrl J. Nanti akan terduplikat menjadi dua layernya. Kita turunkan yang logo copy ini ke bawah layer yang logo yang tadi yang pertama, dan kita rubah warnanya ya, karena di sini kan warna yang belakangnya itu warna orange seperti yang warna backgroundnya. Sekarang kita rubah saja, kita klik kanan, kita blending option, kita pilih blending option paling atas. Nah, di sini ada namanya color overlay, kita klik color overlay. Untuk pemilihan warna kita klik di sini. Nah, kita tinggal arahkan saja kursor kita ke warna yang mau kita ambil sampelnya. Misalkan saya mau mengambil warna orange ini, kita klik saja di sini. Nah, otomatis dia akan mengambil sampel warna di sini ya. So, kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, ini kenapa tidak terlihat? Karena layer logo yang kedua ini berada di belakang persis layer logo yang pertama. Jadi dia tertutupi. Kita tinggal geserkan aja menggunakan move tool ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Menggunakan keyboard juga bisa seperti ini. Oke, ya seperti ini. Kita lihat lagi contohnya. Nah, kalau dilihat di contohnya ini seperti ada jarak ya, seperti terputus. Bagaimana cara membuat dia terputus seperti ini? Jadi untuk layer yang logo yang kedua, yang warna orange ini, kita rubah dulu menjadi layer biasa ya. Ini kan masih berbentuk layer teks. Nah, kita ubah menjadi layer biasa. Caranya kita klik kanan di bagian logo copy ini. Lalu kita klik rasterize type. Nah, kita klik aja. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menjadi layer biasa. Oke. Sekarang caranya agar kita bisa membuat jarak seperti tadi itu, seperti contohnya, kita tekan Ctrl di keyboard,
lalu kita klik thumbnail yang logo ini, yang layer logo ini, kita klik thumbnailnya seperti ini, dan otomatis dia akan terseleksi seperti ini ya, akan terseleksi layer yang logo yang pertama. Oke, sekarang kita pilih layernya, kita aktifkan yang layer logo yang kedua yang warna orange ini, lalu kita tekan Ctrl X untuk memotong ya, untuk meng-cut, Ctrl X. Nah seperti ini. Sekarang tinggal kita geser ke samping, ke sebelah kanan sedikit menggunakan move tool. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, sudah hampir mirip seperti contohnya ya. Oke, sekarang untuk bagian yang sayembara, di sini saya menggunakan stroke ya, sedikit stroke warna orange juga. Sekarang kita kasih stroke untuk yang tulisan sayembaranya. Caranya seperti apa? Kita pilih, kita aktifkan layer yang sayembara ini ya. Nah, kita klik kanan juga, kita pilih blending option. Nah, di blending option itu ada pilihan stroke. Kita checklist saja, kita pilih, dan untuk warnanya di sini ada color, kita pilih juga. Warnanya kita pilih ambil warna orange juga, sama kayak ini. Kita di sini klik. Nah, kita oke. Nah, karena ini stroke-nya terlalu tebal, kita bisa kurangi ukurannya. Di sini ada size, kita kurangi saja. Misalkan saya cuma pakai 5 ya, di sini 5 aja ukurannya. Kita klik OK, cukup. Oke. Sekarang untuk judul logo kalian, saya di sini menggunakan warna orange ya, warna orange, dan juga karena agar lebih menarik aja gitu kan, daripada putih semua, kita ubah saja warnanya jadi warna oranye. Oke. Cara mengubahnya, kita blok saja menggunakan horizontal type tools di judul logo kalian ini. Kita blok, di sini ada untuk pemilihan warna, kita klik, kita ambil sampel warna dari warna oranye ini seperti ini, kita klik OK. Nah di sini nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, nanti kita kasih sedikit variasi juga. Checklist, oke seperti ini. Oke, jadi ini ada sedikit warna biru dongker yang menonjol ke arah kanan ya, agar tulisan kaliannya ini kelihatan. Jadi ini memang sengaja saya buat seperti ini agar lebih menarik aja, daripada agar tidak monoton. Oke, saya akan buat layer baru ya di atas layer yang biru dongker ini. Kita buat layer 1, layer baru lagi, layer 3. Nah, kita pergi ke rectangular marquee tools. Kita tinggal blok saja di sini seperti ini. Nah, baru kita tuangkan, kita beri warna menggunakan paint bucket tools dengan warna biru dongker ya. Kita ambil sampel warnanya dengan cara menekan tombol Alt, lalu kita ambil sampelnya di sini, kita tuangkan di sini seperti itu. Kita hilangkan bagian seleksinya ini dengan menekan Ctrl D. Ini kurang panjang sedikit ya, jadi kalau misalkan kurang panjang, kita pergi ke move tool aja, kita bisa tarik ke sebelah kanan seperti ini. Kita checklist, selesai. Oke, lanjut, kita lihat contohnya lagi. Di sini seperti ada garis pembatas ya, warna putih. Oke, langsung kita buat aja. Untuk membuat garis pembatasnya cukup gampang, kita bisa menggunakan rectangle tools ya. Di sini ada rectangle tools di bagian shapes. Kita klik saja. Ini sama seperti kita membuat teks ya, kita tidak perlu membuat layer baru untuk ini ya. Untuk rectangle itu, untuk shape layer shapes yang ada di sini, kita tidak perlu membuat layer baru karena nanti akan terbentuk layer baru dengan sendirinya ya. Contoh kita buat di sini garis lurus seperti ini. Tidak usah terlalu tebal. Ya, mungkin segini. Nah, dia akan membentuk rectangle 1 ya. Untuk warna juga kita tidak bisa menggunakan paint bucket tools ya di sini untuk memberi warnanya, tapi kita tetap di rectangle toolnya. Nah, di sini ada fill dan juga stroke. Untuk fillnya itu untuk warna dasarnya, untuk warna tengahnya, warna solid ya. Kita pilih di sini warna putih. Ini, dan untuk stroke itu yaitu garis pinggirnya. Misalkan kita mau kasih garis pinggirnya warna merah. Nah, seperti ini karena terlalu tebal ya. Nah, seperti ini. Nah, ini warna merah gitu kan. Tapi di sini saya akan kosongkan saja. Saya nonaktifkan, saya hanya menggunakan fills-nya. Oke, kita atur posisinya menggunakan
Move Tool. Oke, seperti ini cukup. Kita lihat lagi contohnya. Oke, kita langsung masuk ke poin-poinnya ya. Di sini karena biasanya untuk sayembara atau lomba logo gitu ya, poster lomba logo biasanya ada persyaratan peserta, ada kriteria logo, ada juga persyaratan teknis. Nah, untuk persyaratan peserta atau kriteria logo, persyaratan teknis ini bisa disesuaikan masing-masing, tidak perlu mengikuti yang ada di sini. Tapi jika ingin mengikuti juga tidak masalah ya. Langsung saja kita buat. Di sini saya akan membuat poinnya dulu, persyaratan peserta. Dan di sini ada sedikit variasi ya. Saya menggunakan ini untuk poin-poinnya. Kita buat saja. Pertama, kita pergi ke Rectangle Tools. Nah, pergi ke Rectangle Tools, kita buat garis lurus di sini. Kita klik, kita buat garis lurus tipis saja, tidak usah terlalu tebal. Misalkan seperti ini cukup ya. Nah, cukup. Untuk warnanya saya beri warna putih. Fills kita pilih warna putih. Nah, kita pergi ke Move Tool untuk menyesuaikan posisinya dan kita sesuaikan antara garis yang sini, yang sebelah kiri ini, garis pembatas sebelah kiri dan juga yang garis tengah ini agar dia berada di posisinya berada di tengah-tengah ya. Jadi jangan terlalu ke kiri atau jangan terlalu ke kanan. Jadi harus di tengah-tengah agar lebih rapi. Saya posisikan di sini, cukup. Dan mungkin ini terlalu tebal ya. Kita klik lagi, kita ubah ukurannya agar lebih tipis lagi. Seperti ini, checklist. Oke. Di atasnya ada sedikit seperti kotak, tapi di sininya agak miring gitu ya. Nah, pertama caranya kita pergi ke Rectangle Tools lagi, klik, dan kita buat di sini berbentuk segi panjang ya, seperti ini. Nah, untuk warnanya itu sudah putih ya, fillsnya sudah warna putih. Kita tinggal sesuaikan saja posisinya menggunakan Move Tool. Misalkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa miring seperti ini? Oke, kita klik di bagian yang garis ini yang ada titik-titiknya ini, kita klik kiri, lalu kita klik kanan. Ya, di sini ada scale. Kita pilih yang scale, klik, lalu kita miringkan yang ada di pojok sebelah kiri ini. Miringkan ke sebelah kanan sedikit, disesuaikan aja. Saya mungkin seperti ini. Nah, kalau sudah kita checklist. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tulis poin-poinnya aja. Yang pertama itu persyaratan peserta ya. Langsung sini kita klik, pergi ke Horizontal Type Tools, kita klik di sini, tinggal ketik persyaratan peserta. Oke, saya blok dulu semuanya. Dan saya buat rata kiri seperti ini. Oke, checklist. Oh, maaf, untuk warnanya ini warna putih juga ya. Saya ubah lagi. Saya blok. Di sini warnanya di warna orange. Saya ubah jadi warna putih. Kita klik OK. Checklist dan sesuaikan posisinya menggunakan Move Tool. Ya. Saya buat dia sejajar dengan variasinya seperti ini. Oke, kita lihat lagi contohnya sebelah sini. Untuk poin-poinnya ada 3 ya untuk persyaratan peserta. Di sini ada peserta adalah santri MAK unggulan informatika. Ya, karena saya di MAK jadi saya pilih seperti ini. Santri pesertanya hanya untuk santri MAK unggulan informatika. Yang kedua, peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Dan yang ketiga, setiap santri wajib mengirimkan 1 karya logo. Oke, jadi langsung kita buat saja. Di sini pertama kita buat poin-poinnya dulu ya, yang bulatan ini ada 3, kita buat dulu. Di sini menggunakan ellipse tool. Kita klik ellipse tool. Kita zoom aja. Cara untuk zoom yaitu adalah dengan menekan Alt dan juga scroll pada mouse ya. Nah, itu untuk zoom. Di sini
sini kita buat kecil saja. Ingat, dalam membuat sebuah elips kita gunakan tombol shift ya, agar lebih proporsional, agar dia bulatnya sempurna, tidak terlalu mencong-mencong. Mungkin segini. Dan untuk warnanya fill kita ubah jadi warna putih. Nah, kita sesuaikan posisinya menggunakan move tool. Mungkin di sini ya, seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Peserta adalah santri MAK unggulan informatika. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat di sini kan semua tulisannya rata kiri kanan ya, atau justify. Nah, ini caranya ada seperti ini. Kita pergi ke horizontal type tools ya. Nah, ketika kita akan membuat tulisannya atau teksnya, kita jangan langsung mengklik di sini ya, jangan langsung mengklik seperti itu, tapi kita klik, lalu kita tarik seperti ini. Nah, di sini misalkan tadi peserta, kita langsung ketik aja, adalah santri MAK unggulan informatika. Nah, di sini karena masih bold, saya blok dulu semuanya menggunakan Ctrl A, lalu saya ubah ke regular. Nah, di sini kita klik yang logo yang di atas ini ya nih, yang di samping checklist sama satunya nih. Kita klik di sini logo yang ini, nanti akan muncul karakter dan juga paragraf ya. Di paragraf ini ada untuk pemilihannya ya. Kita pilih yang rata kiri kanan yang sebelah sini. Nah, nanti hasilnya kan dia akan jadi rata ke kiri dan juga ke kanan. Nah, kita checklist saja. Posisinya kita atur menggunakan move tool yang paling atas. Nah, kita drag ke bawah, kita atur aja posisinya mungkin segini ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke yang poin nomor 2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Oke. Jadi karena ini sudah ada poin nomor 1, kita tidak perlu untuk membuat poin nomor 2 atau dari awal gitu kan. Kita tinggal duplikat saja layer yang ellipse dan juga layer yang teks peserta adalah santri ini. Kita duplikat jadi 2 ya. Kita pilih dua-duanya, layernya yang ini dan yang ini, menggunakan kontrol ya. Kita tekan kontrol, langsung kita klik dua-duanya ini. Seperti ini. Nah, untuk menduplikat kita tekan Ctrl J. Nanti dia akan kedua layer ini akan terduplikat menjadi 2. Nah, kita tinggal geser aja ke bawah menggunakan shift ya, agar lurus, agar dia lurus sejajar. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang kedua, peserta didik tidak dipungut biaya pendaftaran. Oke, kita klik di sini, kita pergi ke horizontal type tools, kita klik di yang nomor 2, poin nomor 2. Dan kita hapus dulu semuanya dengan cara menekan blok dulu, Ctrl A, blok semuanya, lalu kita delete. Nah, kita ganti peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Seperti ini. Langsung kita checklist. Nah, ini sudah otomatis rata kiri kanan ya. Sekarang kita ke poin nomor 3. Setiap santri wajib mengirimkan satu karya logo. Sama seperti tadi ya, kita duplikat saja yang ini, yang peserta, yang poin kedua dengan ellipse-nya, kita duplikat dengan cara Ctrl J. Lalu kita geser ke bawah menggunakan move tool. Jangan lupa menekan tombol shift. Seperti ini. Kita lihat tadi contohnya, setiap santri wajib mengirimkan satu karya logo. Oke, kita pergi ke horizontal type tools, kita klik yang di poin ketiga, kita hapus semuanya, kita ganti setiap santri wajib mengirimkan satu karya logo. Oke, seperti ini. Kita checklist. Untuk persyaratan peserta sudah selesai. Kita lanjut ke kriteria logo. Nah, sama seperti kita tadi dengan cara diduplikat. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal lagi untuk variasinya dan juga judulnya. Cukup yang persyaratan peserta ini
kita buat grup ya agar lebih mudah. Kita blok dulu semua yang membentuk persyaratan peserta ini beserta poin-poinnya dan juga elipsnya ya. Kita blok menggunakan kontrol. Misalkan di sini, semua layer yang membentuk persyaratan peserta. Nah, ini ya. Nah, sampai rectangle 2. Nah, ini langsung kita buat grup aja dengan cara menekan Ctrl G. Nah, langsung akan terbentuk grup baru dan kita di sini kasih nama untuk grup ini ya agar lebih mudah. Kita klik 2 kali dengan perlahan, nanti akan muncul seperti ini. Kita kasih di sini namanya persyaratan peserta. Oke, enter. Oke. Sekarang untuk yang kriteria logo, kita tinggal duplikat saja yang grup ini menjadi 2 ya dengan cara Ctrl J. Nanti akan terbentuk grup satunya lagi dengan nama persyaratan peserta copy ya. Sekarang kita ubah saja yang namanya yang baru kita duplikat ini namanya menjadi kriteria logo. Kita enter dan langsung kita geserkan ke bagian bawah ya menggunakan move tool dan jangan lupa menekan tombol shift. Nah, seperti ini. Oke. Untuk poinnya, kriteria logo kita ubah saja. Nah, di sini kita pergi ke horizontal type tool lagi. Kita rubah untuk yang persyaratan peserta ini menjadi kriteria logo. Oke, kita checklist. Nah, sekarang kita tinggal ubah bagian poin-poinnya. Di sini yang pertama adalah logo berbasis vektor. Kita klik di poin yang pertama, kita blok semua, kita hapus logo berbasis vektor. Oke, untuk yang ini mungkin kita tidak perlu menggunakan justify ya karena tulisannya juga tidak terlalu panjang, pendek. Kita blok dulu semuanya, kita pilih yang rata kiri, yang sebelah sini. Nah, akan jadi dia akan menjadi rata kiri. Langsung kita checklist logo berbasis vektor. Yang kedua, logo mengandung tipografi judul logo kalian. Nah, tipografi ini maksudnya apa? Misalkan logo kalian judulnya adalah MAK Unggulan Informatika gitu ya. Jadi si logonya ini harus mengandung tulisan MAK Unggulan Informatika gitu. Itu dinamakan tipografi ya. Sini tulisannya gitu kan. Jadi tidak boleh hanya logo saja tapi harus ada tulisannya misalkan MAK Unggulan Informatika seperti itu. Oke, kita di sini ganti saja logo mengandung tipografi judul logo kalian. Kita blok logo mengandung tipografi judul logo kalian seperti ini. Checklist lagi. Oke, sekarang ke yang nomor 3. Logo dibuat secara simple, menarik, mudah diingat dan dapat diterapkan di berbagai media. Oke, jadi ini agak terlalu panjang, mungkin saya copy dari sini aja ya. Saya copy dari sini. Kalau mau mengikuti tidak masalah. Checklist. Nah, yang setiap santri, ini dantri ya, tadi typo, mohon maaf. Kita ubah dulu yang di sini, santri. Kita klik di sini, kita hapus semua, kita blok, hapus. Saya akan pastekan yang tadi saya copy di sini. Checklist. Logo dibuat secara simple, menarik, mudah diingat dan dapat diterapkan di berbagai media. Dan dalam pembuatan sebuah logo, lebih baik logo itu tidak terlalu ribet ya, atau simple aja, menarik tapi mudah diingat sama orang gitu kan. Jadi orang ketika melihat logo yang kita buat itu langsung gampang diingat. Contohnya kayak logo Aqua itu kan simple tapi kan orang di mana-mana mengingatnya gitu kan. Dan dapat diterapkan di berbagai media. Maksudnya apa? Jadi logo ini dapat diterapkan di berbagai media, mau itu media nantinya misalkan ditaruh di kaos atau di gelas gitu kan, atau di background yang gelap atau yang terang. Jadi dia pas-pas aja gitu kan. Seperti itu, masih bagus untuk dilihat. Oke, lanjut ke poin nomor 4. Multifungsi bisa sebagai logo event maupun logo produk. Oke. Sekarang kita pergi ke tool, kita duplikat poin yang ketiga ini dengan juga elipsnya ini ya, yang ini kita duplikat saja, kita pilih dua-duanya menggunakan kontrol, langsung kita kontrol J. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini.
untuk poinnya di sini saya akan copy lagi. Kita pergi horizontal type tools. Saya copy saja dari sini ya. Ctrl C. Kita pergi ke lembar kerja kita. Lalu kita klik di sini, kita hapus dulu. Kita paste, Ctrl V. Nah, checklist. Oke. Langsung ke poin yang terakhir untuk kriteria logo, high resolution. Jadi menggunakan resolusi yang tinggi ya biasanya untuk logo itu. Nah, sekarang kita ulangi step yang tadi. Kita pergi ke move tool. Kita duplikat poin yang keempat ini dengan cara Ctrl J ya. Ctrl J, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kita pergi ke horizontal type tool lagi. Kita blok, kita hapus. Kita paste yang tadi kita copy. Oh mohon maaf, tadi nggak di copy ya, jadi kita tulis aja high resolution checklist. Nah, perlu diingat dalam membuat sebuah karya atau desain apapun ya, jangan lupa untuk melakukan save terlebih dahulu ya, karena nanti misalkan terjadi sesuatu atau not responding dari aplikasi yang sedang kita buka gitu kan, atau misalkan mati lampu atau mati sendiri gitu kan, jadi kita tidak perlu mengulang dari awal. Jadi save dulu yang terpenting. Kita file, kita save as. Nah, sini saya akan save. Saya akan buat folder baru. Tutorial. Sayembara logo. Save di sini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke persyaratan teknis. Sebenarnya stepnya sama kayak tadi ya, nggak beda jauh. Jadi kita langsung saja. Untuk yang grupnya ini kita duplikat lagi jadi satu lagi yang kriteria logo dengan cara Ctrl J dan kita ubah jadi persyaratan teknis. Nah, nanti di persyaratan teknis ini itu isinya cara membuat si logo ini ya, harus menggunakan aplikasi apa, atau terus ukurannya berapa, atau dan menggunakan resolusinya berapa gitu kan. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah menggunakan shift ya, dan juga move tool. Saya taruh di sini. Oke. Dan untuk poinnya kita ubah jadi persyaratan teknis. Menggunakan horizontal type tool sih. Kita klik di sini. Persyaratan teknis. Oke, checklist. Sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Untuk poin pertama, karya yang dibuat harus original. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi karya yang mau atau logo yang mau kita buat itu tidak boleh mengcopy logo yang sudah ada gitu ya, atau menjiplak lah atau apalagi itu tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar membuatnya dengan tangan kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri, tidak boleh menjiplak hasil karya orang lain. Jadi di sini poin yang pertama, karya harus original. Checklist. Langsung ke poin yang nomor 2. Logo harus berbasis vektor, didesain menggunakan Adobe Illustrator. Nah, kenapa nih didesainnya harus menggunakan Adobe Illustrator? Kenapa tidak boleh menggunakan aplikasi yang lain? Karena dalam pembuatan sebuah logo, aplikasi yang paling bagus untuk membuat sebuah logo itu ya kalau di Adobe itu ya ada Adobe Illustrator gitu kan. Dan tapi bisa menggunakan Corel Draw juga, tapi di sini saya harus menggunakan Adobe Illustrator karena memang dalam pembuatan sebuah logo lebih bagus menggunakan Adobe Illustrator karena dia berbasis vektor ya. Sebenarnya bisa juga menggunakan Photoshop, tapi di Photoshop itu kan berbasis raster atau bitmap ya, jadi kurang bagus. Lebih baik menggunakan vektor, jadi menggunakan Adobe Illustrator. Ini saya copy aja, logo harus berbasis vektor, didesain menggunakan Adobe Illustrator. Copy, kita ubah di sini. Yang poin kedua ya, kita blok, kita paste. Checklist, logo harus berbasis vektor, didesain menggunakan Adobe Illustrator. Nah, ini untuk poin yang ketiga, 4, 5 kita geser dulu ke bawah karena menutupi poin yang kedua ya. Kita geser dulu ke bawah seperti ini. Lanjut,
Poin yang ketiga, logo dibuat dengan dua versi, berwarna dan hitam putih. Oke. Saya copy lagi menggunakan horizontal type tools. Logo dibuat dengan dua versi, berwarna dan hitam putih. Ctrl C untuk copy. Kita klik di yang poin ketiga, kita hapus dulu semuanya. Ini kita pastekan, Ctrl V. Kita checklist. Oke, langsung ke poin nomor 4. Dilarang mengambil gambar atau vektor dari internet. Semua yang terkandung dalam logo harus original. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Jadi semua yang ada terkandung dalam logo kalian itu benar-benar harus real buatan kalian sendiri ya. Jangan mengambil gambar dari internet atau misalkan menjiplak hasil karya orang lain, itu dilarang gitu kan. Saya copy dari sini, tidak mengambil gambar atau vektor dari internet. Nah, yang keempat, saya blok dulu semuanya dan tekan Ctrl V untuk paste. Checklist. Nah, ini kenapa tekan dalam logo. Kita tarik dulu sedikit ke bawah. Nah, baru terlihat harus original. Checklist. Nah, untuk poin yang kelima kita turunkan sedikit menggunakan move tool ya. Seperti ini. Poin yang terakhir, file yang dikirim dalam bentuk AI dan juga JPEG. Oke, kita blok file yang dikirim dalam bentuk AI dan JPEG. Checklist. Oke, ini jadi selesai untuk persyaratannya ya. Mulai dari persyaratan peserta, kriteria logo, persyaratan teknisnya juga selesai. Sekarang paling bawah di sini ada link pengiriman karya. Nah, linknya ini biasanya kalau misalkan ada lomba-lomba logo seperti ini bisa menggunakan link dari Google Form ya. Bisa membuat Google Form di situ dan linknya kita taruh di sini. Oke, langsung aja kita buat. Kita zoom dulu, kita pergi ke paling bawah sini. Oke. Ini untuk grupnya kita tutup ya, tutup dulu. Jadi sekarang kita buat file baru aja sini, layar baru kita buat bentuk kotak ini dulu aja ya. Kita bentuk kotaknya dulu aja, bukan kotak sih, persegi panjang. Kita blok di sini. Seperti ini. Kita beri warna orange ya. Kita pergi ke Paint Bucket Tools. Kita pilih yang warna orange ini. Nah, ini kan sudah ada ya, kita tinggal flip aja. Kita klik yang tanda panah ini, nanti dia akan terbalik. Kita tuang di sini. Seperti ini. Hilangkan seleksi menggunakan Ctrl D. Nah, link pengiriman karya. Kita pergi ke horizontal type tools, kita klik di sini. Link pengiriman karya. Kita blok. Titik 2, kita blok dulu. Untuk titik 2 kita ubah jadi bold ya. Ya. Dan untuk warnanya kita pilih warna orange. Kita pilih di sini warnanya, lalu kita ambil sampelnya. Klik, kita oke lagi. Kita checklist dan sesuaikan posisinya menggunakan move tool. Saya posisikan di tengah-tengah di sini ya. Seperti ini. Nah, untuk ininya linknya bebas ya. Linknya bebas, menggunakan link apa aja untuk mereka mengumpulkan karyanya, tapi biasanya saya menggunakan link Google Form. Jadi di sini saya tulis link saja. Klik di sini link. Warnanya saya blok dulu semuanya, saya ubah menjadi warna putih. Dan mohon maaf, mungkin warna biru dongker lebih bagus, lebih terlihat ya, lebih gelap. Oke. Kita ubah posisinya menggunakan move tool tengah-tengah sini. Oke, ini untuk contohnya aja, kita taruh link untuk pengiriman karya di sini ya. Oke, selesai bagian sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini isinya adalah batas waktu pengiriman karya, ada pengumuman pemenang lomba, dan juga informasi tentang hadiah dari pemenangnya ini nantinya. Oke, sekarang kita buat dulu batas waktu pengiriman karya yang paling atas. Oke, kita buat di sini sebuah persegi panjang ya. Di sini saya menggunakan rectangle tools, ya, rectangle tools. Kita buat di sini. Nah,
Ingat, sebelah kiri dan kanannya harus sejajar ya, space-nya harus sejajar. Mungkin segini. Warnanya kita kasih warna biru dongker di fill sini. Kita ambil color picker di sini, kita klik yang logo di sebelah kanan atas nih, yang logo campuran, kita klik, nanti akan muncul color picker. Ya tinggal arahkan kursor kita ke warna yang mau kita ambil sampel warnanya. Ini warna biru dongker ini ya. Kita oke. Kita pergi ke move tool, lalu kita sesuaikan mau ditaruh di mana. Kita sesuaikan saja posisinya. Misalkan saya taruh di sebelah sini. Oke. Di atasnya batas waktu pengiriman karya. Kita pergi ke horizontal type tools, kita klik di sini. Untuk tulisan kapital semua ya. Batas waktu pengiriman karya. Oke, kita blok, Ctrl A. Kita buat rata tengah seperti ini. Dan untuk jenisnya regular kita ubah jadi bold seperti ini. Warnanya kita pilih warnanya warna biru dongker. Oke. Sesuaikan menggunakan move tool. Nah, mungkin di sini ya, tengah-tengah. Dan karena ini poin-poin, kita buat dia agak sedikit besar ya. Kita pergi ke horizontal type tools, kita blok semuanya. Di sini ukuran 10, mungkin saya akan tambahkan menjadi 13. Nah, seperti ini. Kita checklist. Kita pergi ke move tool lagi, kita tinggal sesuaikan posisinya di mana, di tengah-tengah. Oke. Dan di dalam persegi panjang ini ada tanggalnya ya, Minggu 3 Mei 2020. Oke, mungkin ini kurang sedikit besar, jadi kita tarik sedikit ke bawah seperti ini, checklist. Kita tulis di sini. Nah, kita tulis di luarnya dulu aja ya, sini. Minggu, mohon maaf. Minggu 03 Mei 2020. Oke, kita blok. Minggu, typo. Minggu. Dan kita ubah warnanya menjadi warna putih agar kontras ya antara warna ada tulisan dengan kotaknya ini. Kita pindahkan menggunakan move tool ya ke atas ini. Dan kita taruh dia di paling tengah-tengah. Agar kita mudah untuk menyesuaikan posisinya di mana tengah-tengahnya, kita buat satu garis bantu lagi ya. Di sebelah sini saya akan buat satu garis bantu lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah di tengah-tengah semua ya. Oke. Dan di atasnya kita kasih sedikit ilustrasi ya. Di sini ada gambar jam atau waktu yang menunjukkan batas waktu pengiriman. Dan di sini saya sudah siapkan gambarnya. Kalau misalkan kalian mau mengikuti gambarnya, saya akan taruh di deskripsi nanti, tinggal bisa di-download. Saya turunin sedikit. Oke, kita buka dulu gambarnya dengan cara kita klik file lalu open. Kita open dulu ya, atau bisa dengan Ctrl O. Open. Kita cari gambarnya. Nah, yang ini. Yang gambar jam. Oke, kita klik 2 kali. Kita klik open image, nanti akan muncul di sebelah lembar kerja yang kita buat ya, di sebelah kanannya. Nah, karena ini bentuknya masih ada backgroundnya, masih ada kotak-kotaknya, kita hilangkan dulu. Pertama kita klik 2 kali di bagian layer backgroundnya ini. Oke, kita klik OK, dan dia akan berubah jadi layer biasa. Sekarang untuk menghilangkan bagian background yang kotak-kotaknya ini, saya menggunakan Magic Eraser Tool ya, karena ini kan satu warna jadi mudah untuk dihapus. Saya menggunakan Magic Eraser Tools, lalu kita klik saja di bagian backgroundnya seperti ini. Di bagian tengah juga, nanti dia akan hilang. Oke, sekarang kita pindahkan ke bagian lembar kerja yang sedang kita buat menggunakan Move Tool. Kita klik Move Tool, kita klik lalu kita tarik ke bagian lembar kerja kita yang ini, lalu kita geser ke bawah. Kita lepaskan. Nah, akan muncul di sini. Kita atur ukurannya ya, skalanya. Mungkin saya akan kecilkan di sini dan kita taruh di atas sini. Oke, seperti ini. Kita checklist dan mungkin saya akan turunkan semuanya ini sedikit ke bawah. Saya blok dulu semuanya yang bagian sini. Lalu kita turunkan ke bawah sini. Seperti ini.
Oke, agar lebih mudah juga kita buat grup saja yang batas waktu pengiriman karya ini dengan cara Ctrl G. Ini sudah terseleksi semua ya, layarnya sudah aktif. Kita Ctrl G aja, nanti dia akan menjadi sebuah grup. Kita namai grup ini batas waktu. Nah, akan lebih mudah nanti dalam pengeditan seperti itu. Oke, lanjut kita lihat contohnya. Di bawahnya adalah pengumuman pemenang lomba. Nah, grup ini kita duplikat saja jadi 2 dengan cara Ctrl J, dan kita ubah namanya menjadi pengumuman. Enter, lalu kita geser ke bagian bawah menggunakan Shift ya, jangan lupa. Seperti ini. Oke, di sini. Sekarang tinggal kita ubah saja untuk judulnya pengumuman pemenang lomba. Kita pergi ke horizontal type tools. Kita klik di sini. Kita blok semuanya. Pengumuman pemenang lomba. Checklist. Untuk tanggalnya Rabu 6 Mei 2020 melalui WhatsApp group. Nah, ini kan yang persegi panjangnya ini tadi kecil ya. Kita ubah dulu agak sedikit besar. Nah, caranya kita pergi ke Move Tool, kita pilih layer yang membentuk si persegi panjang ini. Yang ini ya, yang rectangle 4 ini. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Checklist. Kita di sini ganti Rabu 6 Mei 2020 melalui WhatsApp group. Klik Rabu 6 Mei 2020 melalui WhatsApp group. Oke, kita checklist. Karena tadi terlalu besar ya ininya persegi panjangnya, kita kecilin lagi di rectangle 4 menggunakan Move Tool ya. Kita ubah seperti ini. Segini checklist. Dan bagian yang Rabunya kita buat agar center ya, atau berada di tengah-tengah. Nah, sekarang untuk bagian ilustrasinya di sini kan contohnya itu kayak ada logo speaker gini ya. Speaker. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan gambarnya. Kita hapus dulu yang gambar yang awal tadi. Saya akan ubah. Pertama saya akan hapus dulu bagian yang ilustrasi jamnya ini ya. Seperti yang layer 5 nih. Kita hapus, delete. Sekarang saya akan buka lagi file open atau Ctrl O yang speaker. Bahannya ini bisa di-download di deskripsi ya. Nanti akan saya sertakan linknya di situ. Nah, ini sudah backgroundnya sudah hilang ya, jadi tidak ada backgroundnya. Kita tinggal geserkan saja ke bagian lembar kerja yang sedang kita terapkan. Oke, langsung kita perkecil, kita sesuaikan ukurannya sama dengan jam ini ya. Mungkin segini, checklist. Saya akan taruh di sebelah sini, tengah-tengah. Nah, karena ini jarak terlalu mepet, bagian pengumuman kita turunkan lagi sedikit ke bawah. Oke. Kita pilih yang grupnya aja, kita turunkan ke bawah seperti ini. Oke, mungkin seperti ini cukup. Lanjut. Sekarang kita pergi ke bagian hadiah pemenang. Nah, sama seperti tadi, kita duplikat saja grup yang pengumuman ini jadi 2 dengan cara Ctrl J. Dan kita rubah namanya menjadi hadiah. Please, kita turunkan ke bawah. Sini. Oke. Sekarang kita tinggal rubah poin-poinnya. Di sini adalah hadiah pemenang. Kita pergi ke horizontal type tools, kita blok semuanya, kita hapus. Kita ganti hadiah pemenang. Oke, checklist. Sekarang kita lihat contohnya lagi. Di sini ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah, karena ini terlalu banyak, mungkin saya akan copy saja ya untuk juara-juaranya dulu. Karena ini terpisah ya antara juara terus titik 2-nya sama total hadiahnya itu terpisah. Jadi saya copy yang juaranya dulu, yang bagian juara. Sebelah sini, Ctrl C. Di sini saya klik bagian Rabunya, saya hapus. Saya paste, Ctrl V.
seperti ini. Checklist saya sesuaikan di sebelah sini. Ini karena kotaknya atau persegi panjangnya kurang panjang, saya akan tambah ukurannya. Kita klik yang rectangle 4 ini, kita tarik ke bawah seperti ini. Cukup. Checklist, kita lihat lagi. Saya akan copy yang bagian titik 2 nya, Ctrl C, saya klik di sini, saya klik luar dulu ya mungkin yang di sini, Ctrl V, checklist, dan saya akan masukkan dengan move tool, sesuaikan posisinya di mana, mungkin di sini ya. Cukup. Sekarang saya pergi ke contohnya lagi, saya pergi ke horizontal type tools-nya, dan saya copy yang total hadiahnya. Ctrl C, langsung saya pastekan di luar dulu di sini, Ctrl V, checklist, dan saya pindahkan menggunakan move tool. Kalau tadi belum tercopy semua yang 50.000 nya, saya akan tambahkan saja. Saya pergi ke horizontal type tools, saya klik di sini, saya enter. Saya akan tambahkan RP 50.000. Oke, checklist, sesuaikan posisinya menggunakan move tool. Mungkin seperti ini. Oke, dan saya ingin membuat semuanya ini, tulisannya ini berada di tengah ya, jadi kita blok semuanya yang bentuk tulisan ini, mulai dari sini, ini, dan juga ini. Sekarang kita geser aja, paskan dengan garisnya seperti ini. Nah, dan untuk bagian yang kotak ini mungkin saya akan biarkan saja ya, seperti ini lebih bagus. Oke, sekarang kita tinggal ubah bagian yang ilustrasinya. Layer 6 saya hapus. Contohnya itu di sini adalah gambar piala ya, atau penghargaan gitu. Saya ubah, saya udah ada gambarnya. File open. Saya yang ini ya. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul di samping sini. Ini karena masih ada backgroundnya, kita hapus dulu. Kita klik 2 kali di layer background. Oke. Saya menggunakan Magic Eraser Tools. Kita klik di bagian backgroundnya yang warna putih. Nah, nanti akan hilang semua. Dan bagian putih sini, bagian putih yang ini juga, dan yang ini, dan yang ini. Oke, sama bagian ini yang putih juga nih. Nah, mungkin seperti ini. Saya sekarang pindahkan menggunakan move tool ke lembar kerja yang sedang kita buat. Sini, sesuaikan ukurannya sama dengan yang atas ya, seperti ini. Checklist. Nah, kalau kita lihat kan ilustrasinya masih warna hitam ya. Sekarang kita ubah menjadi warna biru dongker aja biar serasi. Nah, sekarang kita pilih yang sini yang piagam dulu, layer 7, kita klik kanan, pilih blending option, lalu di sini ada color overlay. Nah, pilih warnanya, ambil sampel warna yang biru dongker ini. Oke. Nah, seperti ini. Warnanya sudah menjadi biru dongker. Sama yang atas juga, kita klik di sini. Nah, kita buka yang pengumuman ini, hurufnya. Nah, ini ya, yang layer 6 yang bentuk si ilustrasinya ini. Klik kanan, blending option, color overlay, kita ubah jadi biru dongker. Oke. Yang terakhir, yang paling atas, yang batas waktu ya, kita buka juga. Nah, layer 5, klik kanan, blending option, color overlay, pilih warnanya, ambil sampel warnanya. Oke. Nah, seperti ini. Sudah hampir mau selesai. Kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini di pojok kanan atas saya menambahkan logo MAKUI ya. Atau nanti mungkin kalian bisa ubah logonya bebas menggunakan logo apa saja, tapi di sini saya menggunakan logo MAKUI. Jadi saya akan masukkan logonya di sini. Saya sudah ada gambarnya.
file, place. Jadi saya akan langsung menempatkan di sini ya. Saya tidak akan membukanya dulu, tapi langsung menempatkannya di lembar kerja yang sedang saya buat. Caranya mengklik file lalu place. Tadi kan kita open kalau ingin membukanya dulu, tapi kalau misalkan langsung kita mau menempatkannya di sini, kita klik place. Nah, sekarang tinggal kita cari logonya ada di mana. Nah, ini logonya. Cek please. Logonya masih besar ya, kita ubah skalanya. Oke, dalam merubah skala ingat untuk menekan tombol shift ya, agar dia ukurannya tetap proporsional atau tetap sesuai dengan aslinya, tidak berubah. Oke, segini kita taruh di atas ini. Nah, usahakan antara logo ini dengan yang tulisan sayembara ini sejajar ya, jangan misalkan ini kan segini jaraknya, ini jangan terlalu atas atau jangan terlalu ke bawah juga. Nah, caranya kita kasih garis bantu di sini seperti ini. Nah, ini sesuaikan sama sini. Nah, ini kita paskan yang logonya. Mungkin saya kecilin lagi, saya taruh di sebelah sini. Oke, jadi yang atasnya sejajar dengan yang sayembara, yang sebelah kanan sejajar dengan garis pembatas yang sebelah kanan. Oke, cukup, kita checklist. Nah, agar menambah sedikit variasi agar tidak terlalu monoton kayak gini, saya menambahkan warna biru dongker ya. Jadi seperti ini saya tambahkan. Caranya seperti apa? Oke, kita buat layer baru ya, layer baru tapi di bawah layer si logo ini. Ini kan layernya seperti di sini, logo MAK bolong. Nah, kita tambahkan layer barunya di bawah layer logo MAK ini. Kita klik yang berarti yang bagian hadiah nih, yang berupa hadiah. Kita buat layer baru. Nah, otomatis layernya akan di bawah logo MAK. Sekarang kita pergi ke rectangular marquee tools yang ada paling atas nih, di bawah tools move tools, klik. Nah, kita langsung drag saja atau kita blok saja bagian sininya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita beri warna biru dongker. Aku menggunakan paint bucket tools. Kita ambil sampel warnanya, ini sudah ada ya, kita flip aja di sini. Kita tuang seperti ini. Hilangkan seleksi menggunakan Ctrl D. Ctrl D berfungsi untuk menghilangkan seleksi. Nah, ini mungkin logonya terlalu besar, akan saya kecilkan dulu menggunakan move tool. Kita pilih layer logonya, kita kecilkan seperti ini. Checklist, posisinya disesuaikan. Sebelah sini. Oke, jadi karena saya menggunakan sedikit variasi di bawahnya, jadi logonya memang saya akan sedikit turunkan ya, jadi tidak sejajar dengan yang sayembaranya, tapi yang sejajar adalah yang berada di belakang logonya ini, yang variasinya ini, tapi tidak apa-apa. Terus sekarang ini akan saya sedikit potong ya sebelah kirinya, jadi mengikuti bentuk logonya. Caranya saya menggunakan pen tool, kita pilih layer yang membentuk kotak biru dongker ini. Ini sekarang mungkin akan saya geser sedikit ke kanan ya menggunakan move tool, sedikit ke kanan seperti ini. Nah, sekarang saya pergi ke pen tool, saya akan buat di sini dia mengikuti logonya. Saya potong sedikit, nah seperti ini. Klik menggunakan Alt ya untuk memutus sampai ke ujung lagi. Untuk mengaktifkan seleksinya kita tekan Ctrl Enter, lalu untuk memotong kita tekan Ctrl X. Hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut kita lihat contohnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit hiasan ya, agar tidak terlalu monoton banget. Ini kan monoton banget. Sekarang kita tambahkan sedikit hiasan. Di atas ini kayak ada garis ya, warna biru laut ya, biru muda. Langsung kita tambahkan saja. Yang variasinya ini berada di bawah semua layer tulisan ini ya, berarti dia berada di atas, di bawah sini, tapi berada di atas layer yang background ya, berada di atas layer background. Kita buat layer baru di atas layer background. Di sini kita klik, akan muncul layer baru. Sekarang kita buat, karena dia cuma bentuknya panjang gini aja ya, kita pakai rectangle tools. Kita buat rectangle tools, kita buat dulu di sini
persegi yang lumayan panjang seperti ini ya. Nah, warnanya kita pilih warna biru muda. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kodenya bisa kalian copy paste kan. Oke. Lalu kita pergi ke move tool dan kita buat dia agak sedikit miring ya. Ingat saat kita membuat kemiringan, tekan tombol shift juga agar dia miringnya seperti ini. Jadi kita ngepasinnya gampang. Seperti ini. Checklist kita taruh di sini. Oke, ini ya. Nah, ini kan terlalu tebal ya. Jadi opacity-nya kita kurangin. Di sini ada opacity 100%, kita turunkan mungkin menjadi 50 atau mungkin lebih rendah lagi 30. Oke, 30 mungkin cukup. Atau bisa dikurangi lagi menjadi agak sedikit transparan. Mungkin di sini saya akan menggunakan 15. Nah, 15 cukup. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang kita buat lagi menggunakan rectangle tools ya. Buat tapi yang agak lebih tipis. Seperti ini. Warnanya kita sesuaikan, kita samakan, tadi udah ada di sini ya. Kita klik warna biru laut, kita pergi ke move tool dan kita miringkan lagi menggunakan shift ya. Nah, kemiringannya harus sama. Kita taruh di sebelah sini. Kita checklist. Wah, ini jadi layernya masih di atas tulisan-tulisannya ya. Jadi kita pindahkan layer yang rectangle 6 ini yang baru kita buat ke bawah. Klik, drag, taruh di sini. Nah, opacity-nya kita taruh 15 juga. Enter. Atau mungkin kita naikkan sedikit jadi 18. Nah, agak sedikit berbeda. Oke. Sekarang kita tinggal duplikat saja layer yang garis kecil ini jadi 2. Karena kalau kita lihat contohnya di atas ada garis 2 lagi ya. Kita duplikat aja 2, Ctrl J. Kita tarik ke sini, kita tekan Ctrl J lagi, satu kali lagi. Nah, kita tarik sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat lagi contohnya. Kita buat juga sama di bawah sini ya. Tapi kita tidak perlu membuat dari awal lagi, kita cukup duplikat saja yang sudah ada yang dari sini. Caranya, bagian yang membentuk variasinya ini kita blok saja semuanya seperti ini. Lalu kita group, Ctrl G. Jadi lebih mudah untuk mengkopinya. Tinggal kita copy jadi 2, Ctrl J, diduplikat, lalu kita pindahkan dia ke bawah. Karena dia garisnya yang 2 ada di atas, kita buat garis 2 ini ada di bawah dan garis yang 1 ini berada di atas ya. Caranya kita klik di yang garisnya ini nih, yang ada titiknya, klik kiri, baru kita klik kanan, kita flip horizontal, dan juga kita klik kanan lagi, flip vertikal. Nah, otomatis yang garis 2-nya ada di bawah, yang garis 1-nya ada di atas. Sekarang tinggal kita sesuaikan posisinya berada di mana. Harus sama sesuai dengan yang di atas ini ya. Oke, sesuaikan seperti ini. Kalau sudah checklist, oke, kita lihat contohnya lagi. Kalau kita lihat di sebelah di dalam backgroundnya ini ada logo Yamaha ya, tapi berbentuk seperti vektor gitu. Kita lihat nih, sedikit transparan tapi ada logo Yamaha-nya. Nah, sekarang kita tambahkan saja untuk seperti watermark ya. Berarti logo itu berada di atas layer background. Ya, berada di atas layer ini. Sekarang kita klik file, kita cari logonya, file, saya akan place saja langsung. Nah, saya menggunakan logo yang ini ya, logo Yamaha. Tapi yang warna satu warna, checklist. Kita atur posisinya berada di tengah-tengah. Nah, saya ubah dulu warnanya, kita klik kanan. Blending option, color overlay, saya ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang karena ini warnanya kan berbeda ya, jadi saya akan buat di sebelah kirinya warna putih, tapi di sebelah kanannya warna yang gelap, warna biru dongker aja. Nah, saya akan blok dulu menggunakan rectangle mercury tool. Saya akan seleksi bagian sebelah kanannya, sebelah sini ya, sebelah kanan dari logonya. Kita pilih logonya yang ini ya,
Lalu saya akan duplikat yang sebelah kanannya aja menjadi 2 dengan cara Ctrl J ya. Karena tadi kan sudah kita seleksi, jadi yang kita Ctrl J, yang kita duplikat yang hanya diseleksi aja. Ctrl J, nah otomatis setengah dari logo ini telah terseleksi jadi 2. Nah yang sebelah kanan, di sini saya ubah warnanya, kita klik kanan, blending option, color overlay, warna putih kita ubah jadi warna biru dongker, seperti ini. Lalu oke. Sekarang kita grup aja kedua logo ini, yang untuk logo grup yang besar ini jadi satu, Ctrl G, grouping, opacity kita kurangi, jadi mungkin 5 cukup ya. Oke, 5 seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita hilangkan dulu garis-garis yang tadi membantu kita ya. Kita hilangkan, kita pergi ke move tool. Cara untuk menghilangkannya, kita klik garisnya ini ya. Sini kita bawa ke penggarisnya, ke samping sini sampai dia hilang. Nah seperti ini, semuanya satu-satu kita hilangkan. Oke, yang ini ke atas seperti ini. Oke, kita contohnya ya sudah selesai ya, sudah mirip sekali dengan contoh yang kita buat ini. Jangan lupa untuk save dengan cara Ctrl S. Nah, seperti ini. Untuk save ya, melakukan save tekan Ctrl S. Oke, mungkin segitu dulu untuk video tutorial kali ini. Cara pembuatan poster sayembara logo ya, cukup sederhana sekali desain yang kita buat. Masih banyak desain yang lebih bagus di luar sana, tapi ini adalah desain yang saya buat untuk tutorial agar lebih memudahkan kalian aja bagaimana caranya pembuatan poster sayembara logo ya. Kalau misalnya kalian mau mengikuti silakan, tapi kalau misalkan kalian punya desain yang lebih bagus juga lebih baik. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.